Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Wahyu Hidayat. Saya berasal dari kelas 1D kelompok 3. Saya akan mempresentasikan presentasi saya yang berjudul Tanggung Jawab Sosial dan Etika Manajemen. Berikut adalah pengertian dasar tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal. Perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Dan berikut adalah manajemen hijau atau yang bisa dikenal tentang green management. Manajemen hijau adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada praktik-praktik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam bisnis. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak negatif bisnis terhadap lingkungan dan mempromosikan praktik-praktik yang lebih bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Praktik-praktik ini termasuk pengurangan emisi karbon, penghematan energi, pengelolaan limbah yang lebih baik, dan penggunaan bahan baku yang lebih ramah lingkungan. Terima kasih. Dan presentasi selanjutnya adalah manajer dan perilaku etis yang akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fataful Ma'ruf dari Prodi Manajemen. Saya akan mempresentasikan tentang manajer dan perilaku etis. Seorang manajer adalah seorang yang bertanggung jawab dalam mengelola dan memimpin sebuah tim atau organisasi. Perilaku etis pada manajer sangat penting karena dapat mempengaruhi reputasi dan keberhasilan bisnis sebagai seorang manajer. Penting untuk mempertimbangkan nilai etika dalam pengambilan keputusan dan interaksi dengan karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. Hal ini termasuk integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan pada hak individu. Memiliki perilaku etis yang baik dan membantu menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif, serta mempromosikan kepercayaan kredibilitas bisnis. Selanjutnya adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama adalah manfaat bagi perusahaan, citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Yang kedua, bagi masyarakat. Selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan erat dalam situasi win-win solution. Yang ketiga, manfaat bagi pemerintah, memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dan pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. Selanjutnya, konsultasi akan dilakukan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Indriani, NPM 2312010234. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab sosial dan masalah etika masa kini. Tanggung jawab sosial adalah kewajiban suatu perusahaan atau organisasi untuk bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis mereka. Hal ini termasuk memberikan kontribusi positif pada masyarakat dan lingkungan, serta memenuhi standar etika yang tinggi dalam bisnis. Masalah etika masa kini dalam pengantar manajemen mencakup topik seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan penghormatan pada hak asasi manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik nilai. Yang pertama, konflik intrapersonal. Pada dasarnya terjadi umumnya di dalam individu dan antar individu. Yang kedua, konflik individu organisasi. Pada dasarnya merupakan konflik yang terjadi pada saat nilai yang dianut individu berbenturan dengan nilai yang harus ditanamkan oleh perusahaan. Yang ketiga, konflik antar budaya. Pada dasarnya merupakan konflik antar individu maupun antara individu dengan organisasi yang disebabkan oleh adanya perbedaan budaya di antara individu yang bersangkutan atau juga organisasi yang bersangkutan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi etika dalam manajemen. Ada dua. Yang pertama adalah etika. Etika adalah pandangan, keyakinan, dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk, benar dan salah, atau disebut juga dengan Griffin. Yang kedua adalah etika manajemen. Etika manajemen adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika.